Pemilik bengkel di Kelurahan Arcawinangun, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah bernama Mulyono Subagio, 67, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya. Pembunuhan tersebut ternyata direncanakan oleh istri Mulyono, Ai alias Y, 61. Lalu bagaimana fakta-fakta dari kasus pembunuhan tersebut? Awal kasus terungkap. Penyelidikan dimulai setelah polisi menerima laporan pada 27 Juni 2026 mengenai ditemukannya Mulyono meninggal dunia di rumahnya di Jalan Masjid Baru Nomor 9, Kelurahan Arcawinangun, Purwokerto Timur. Dari hasil pendalaman, aparat menemukan dugaan bahwa rencana pembunuhan telah disusun sejak Januari 2026 oleh Ai bersama AM, 51, selingkuhannya. Perencanaan tersebut beberapa kali dimatangkan hingga akhirnya dijalankan pada 26 Juni 2026. Jatuh cinta di TikTok. Kapolresta Banyumas Kombes Pol Petrus P. Silalahi mengungkap hubungan antara Ai dan AM bermula pada Agustus 2025 melalui media sosial TikTok dan berlanjut menggunakan aplikasi WhatsApp tanpa pernah bertemu secara langsung. Selama berkomunikasi, Ai disebut sering menceritakan persoalan rumah tangganya, termasuk mengeluhkan perlakuan korban serta masalah penguasaan sertifikat tanah dan BPKB kendaraan yang telah diserahkan kepada anak korban. Coba santet korban. Pada awal perencanaan, Ar sempat menyarankan kepada Y agar korban disantet saja. Tersangka Y lalu bersedia membiayai Ar untuk pergi menemui dukun. Namun, upaya gaib tersebut rupanya sama sekali tidak membuahkan hasil untuk mencelakai korban. Kemudian pada bulan April Ar menyampaikan ide untuk membunuh korban dengan disuntik racun. Y setuju dengan rencana tersebut, ujar Petrus. Demi memuluskan rencana itu, Y menjanjikan akan memberikan imbalan kepada Ar berupa uang tunai sebesar 250 juta rupiah dan 1 unit sepeda motor apabila ia berhasil melenyapkan nyawa suaminya tersebut. Namun, rencana membunuh dengan cara disuntik racun tersebut urung dilakukan karena Ar tidak berhasil mendapatkan cairan racun yang dicari. Istri korban siapkan semua. Pada malam kejadian, Y menyiapkan balok kayu, kabel listrik, dan palu di dalam rumah, lalu membuka pintu bagi para pelaku yang datang. AM kemudian memukul korban berulang kali menggunakan balok kayu. Setelah itu, JN melilitkan kabel listrik ke leher korban, lalu bersama AM menariknya hingga korban meninggal dunia. Sementara itu, RS mengemudikan mobil sewaan yang digunakan untuk mengantar sekaligus menjemput para pelaku. Polisi menyebut RS mengetahui rencana pembunuhan tersebut, tetapi tidak melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Jejak diduga sempat dihilangkan. Setelah kejadian, Ai memberikan sepeda motor kepada AM sebagai imbalan sesuai kesepakatan. Kendaraan tersebut kemudian digadaikan di Banten untuk membayar biaya sewa mobil dan keperluan lainnya. Ai juga sempat melaporkan kepada warga bahwa sepeda motor korban hilang. Selain itu, ia menghubungi layanan darurat 110 untuk melaporkan dugaan pencurian kendaraan. Kecurigaan muncul setelah seorang warga yang juga bekerja sebagai pengemudi ambulans melihat kondisi jenazah korban yang diduga meninggal akibat kekerasan. Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada pihak kepolisian. Seluruh tersangka ditangkap. Kapolresta Banyumas Kombes Pol Petrus P. Silalahi mengatakan seluruh tersangka berhasil diamankan dalam waktu kurang dari 2x24 jam. Penangkapan diawali terhadap Ai di Banyumas, kemudian berlanjut kepada RS, JN, dan AM di wilayah Provinsi Banten. Petrus mengatakan hasil penyidikan mengungkap bahwa pembunuhan tersebut telah dipersiapkan jauh sebelum hari kejadian. Motif dari pembunuhan berencana ini adalah motif asmara dan motif ingin menguasai harta korban, katanya dalam konferensi pers di Mapolresta Banyumas, Purwokerto, dikutip dari Antara Jateng, Kamis, 2 Juli 2026. Ai,
AM, dan JN dijerat pasal 459 subsidiar pasal 458 Yungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Terkait pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sementara itu, RS dijerat pasal 459 subsidiar pasal 458 ayat 1 dan ayat 3 Yungto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Ia juga dijerat pasal 254 ayat 1. Huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun karena mengetahui rencana pembunuhan berencana, tetapi tidak melaporkannya kepada aparat penegak hukum.